sedang menunaikan ibadah puasa. Selamat berbuka dan menonton. Morning, bukan morning sih, udah siang, jam 12 siang. Sekarang aku lagi on the way ke model house. Telepon deh, tapi pacarnya ini di surprisein. Oh. Dia nggak bilang pacarnya, kan bilang yang lain. Iya. Jadi dia nge-DM gue, say thank you lah, biasa. Terus dia bilang gini, apa namanya, you are the light of the top model. Bisa aja lo, peres lu, Yumi. Tukang peres di peresnya. Halo. Salah. Terus kayak gitu dia bilang kayak, iya maksudnya kayak model-model pada terhibur gara-gara ada Eki katanya. Terus jadi kayak lebih dapat kalau kita off air dibandingkan on air. Ya kali gue on air bercanda mulu, curiga itu durasi selesai, Cong. Nah, atau banyak ya saya di elimination itu tidak dikeluarkan bebencangan gue ya kan. Durasi saya duration, you know, you have to choose. Namanya juga editan kan, lu have to choose ya, Zai. Panjang dong. Buku kelak. Aku udah nggak mau lagi tugas si NTM gara-gara Yuminya nggak ada. Secara dari awal sampai akhir Yumi yang aku pegang terus, nggak ada. Ya Allah, terlewat. kayak anak lo Jadi sih, ember. Sedih ya, Wan. Nangis darah nggak sih? Tapi Yumi sih bakal go far lah, maksudnya kayak Iya. go far Yuman kali ya. Maksudnya kayak dia pasti inilah bisa jadi YouTuber, TikToker, maksudnya kayak content creator gitu loh. Kayak I can see her being content creator and it's not a bad thing, girl, making more money. Hello. Kenapa? Dia lempar sepatu ke kru. Kenapa? Gara-gara disuruh kan catwalk pakai high heels. Terus dia nggak mau kalau high heelsnya disuruh ke outdoor. Dia nggak mau high heelsnya tuh rusak. Oh ya. Jadi dia ganti sepatu. Terus dibilang lah jangan ganti dong. Terus di shoot pas lagi dia marah, dia nggak mau di shoot. Dia pokoknya nggak mau sampai orang-orang publik tuh tahu kalau dia tuh emosian gitu. Jelek-jeleknya tuh nggak mau ditauin, jadi dilempar. Heels gue lebih mahal daripada apa ya? Daripada konten lo gitu. Wow. Terus dia melemparnya sepatu Doc Mart yang lebih mahal dari heels dia yang nggak seberapa. Dia lempar sepatu di samping dia ke kameramen. Hah? Bercanda atau gimana? Enggak, beneran. Dia nyari blind spot gitu yang nggak ada CCTV-nya. Terus disamperin sama kamera. Wow. Sesuatu ya curhatan para ibu-ibu kos ya nih. Kata lagi sedih-sedih. Ya ternyata aja udah berantem, baju-bajunya dikatain jelek, kita nggak mau pakai. Kayak gitu. Baju apa nih? Kayak suruh present baju rumah, kan dikasih sponsor kan. Nggak mau, nggak cocok, jelek-jelek gitu. Jadi nggak mau kooperatifnya itu loh. Gimana Dok perasaannya sudah di model house? Akhirnya tahu, ternyata rumah ini ada 2 lantai, sis. Tadi di TV kan kelihatannya 1 ya. Ternyata gede banget tau. Di atas ada, di belakang ada, dekat kolam renang ada, situ ada. Gede pol ya, Say. Gede pol. Tapi anyway, gimana perasaan Anda ketika mengetahui siapa yang keluar tadi? Gila sih. Gue nggak expect banget sih. Gue udah lihat sih fotonya Yumi kan yang dia tiduran. Emang jelek ya?
dari beberapa foto. Jadi gini nih, sekarang kan udah foto-foto semua udah bagus nih. Iya. Semua tuh nggak ada yang jelek banget sebenarnya. Cuma masalahnya kita lihat dari performance pada saat di photoshoot. Nah, pada saat di photoshoot, Yumi tuh kayak apa ya? Dia tuh tidak aware dengan bajunya, suka berantakan. Jadi kayak cuma satu foto itu yang bagus. Gue tuh udah selalu bilang lagi, kalau lu foto jangan buru-buru, 1, 2, 3 Iya benar-benar. kasih 5 second. Dia emang nggak aware sih. Yang waktu mannequin challenge dia juga nggak paham bajunya kan. Dia ngecegang gitu juga kan. Iya. Benar. Makanya begitulah sayang. Kaget sih gue tadi. Kan Yumi udah keluar, gue kayak Yumi kan. Sad, but I mean don't worry, karena menurut gue kayak Yumi itu, I don't think after this, I mean she still be a model, tapi dia lebih ke content creator. Gue lebih malah ngelihat Yumi akan berkembang menjadi content creator instead of just a model. I mean she can be a model probably kayak misalnya beberapa show kayak yang emang dia di request aja gitu Iya. loh. Gitu say. Oke, Ibu Dita di sini tuh sebagai apa sih? Kreatif Hah? di Indonesia Next Top Model. Oke. Terus Dan menjaga anak-anak itu juga kan. dari awal audisi berbagai kota sampai karantina. Oh gitu. Pas awal bikin apa namanya? Pas awal bikin apa tuh namanya? Pencarian itu. Sebenarnya siapa sih yang lo paling suka? Ilen tuh gue nemu di Instagram. Heeh. Gue nemu Instagram, cucok nih kayaknya. Terus ada satu foto yang gue tuh ngeliat lu banget kak. Sumpah, pet gue banget, sumpah ini pet gue banget nih, pet gue kedua. Langsung gue DM, waktu itu gue DM dulu. Terus ini belum audisi yang gede di Microset itu ya, di web itu ya. Jadi gue interview dulu, gue suruh dia kirim video. Terus beberapa pertanyaan, baru gue lempar ke tim. Pas gue lempar ke tim, gue suruh dia isi formulir di web. And then pas kita ada audisi ke beberapa kota, kita samperin pas dia ke Bali. Oh, actually lu pada bikin audisi di beberapa kota? Iya. Itu off air apa on air? Off air. Off air. Beberapa kota. Bandung, Surabaya, sama Bali dan Jogja. Siapa aja yang lo dapet dari Instagram? Grace dari Instagram juga, itu gue nemu di Instagram Grace. Nah pas Grace itu gue nemu di private Instagram dia. Di private, terus gue nemu lagi Instagram dia yang cuma portofolio. Ternyata dia punya agensi. Pas aku hubungin dia, ya udah aku juga sekalian hubungin agensi dia. Oh oke. Terus Audrey juga dulu sama Ranti juga nemu di Instagram. Tapi kebanyakan yang nemu di Instagram itu dia juga udah punya agensi. Jadi kita langsung approach ke agensinya dia. Oke. Jadi kita dari semua yang banyak yang daftar, terus kita sharing lagi jadi 100, dari 100 kita sharing lagi jadi 75 sampai 50, terus pas top 30 kita undang ke Jakarta. Oh ada 30 sebenarnya? Iya. Di top 30 itu kita undang ke Jakarta, kita datengin psikolog, terus kita adain FGD. Jadi mereka tuh udah ketemu tuh 30 orang itu. Dan kita nilai mana yang paling aktif, mana yang paling diem. Maksudnya lihat karakternya lah, ya kan. Jadi maksudnya that's the things kenapa aku juga pas awal di approach juga aku udah bilang kan, pokoknya gue nggak mau ya namanya reality show ini jadi ada setting-settingan. Iya. Jadi memang paling penting itu adalah mencari personality mereka. Kita nggak usah ngomong apa-apa, sudah terjadi sendiri, you know. Jadi bahkan sebelum 30 itu dipilih jadi top 16, kita interview lagi. Oh kemarin kalian udah FGD, kalian satu kelompok sama siapa nih? Dari kelompok ini, oh kemarin yang paling menonjol menurut kamu siapa? Kemarin menurut kamu nanti pas kalau di rumah bakal jadi enemy kamu siapa? Kita undang langsung ke Panca juga. Ke Panca untuk ngelihat dari sisi modeling tuh mereka kayak gimana, ngasih penilaian dan ngasih insight ke kita untuk kita milih yang benar-benar deserve buat top 6. Top 16. Top 16. Terus anyway kan sebenarnya ada cerita-cerita ya bahwa
sebenarnya ada satu orang yang seharusnya tidak di sini, tapi nggak usah diomongin deh ya. Cuman gara-gara ada satu orang ini harusnya masuk, cuma karena dia kena COVID dan lockdown gitu. Sumpah itu tuh dari Surabaya, bisa boleh nggak sih? Boleh dong. Dari Surabaya dan kita audisi dari agensi itu tuh banyak banget sebenarnya. Audisi di hari itu di agensi itu banyak banget dan kita cuma pilih satu itu karena kayak wah ini oke nih, bagus nih gitu. Terus kita udah masuk top 30, udah masuk ini yang 16 itu udah masuk ke Jakarta, udah tinggal masuk ke rumah karantina. And then meskipun dia dari luar kota kan udah bawa surat swab kan, karena untuk menjaga protokol lagi kita swab antigen lagi. Nah dari situ ketahuan Dia COVID. Terus digantiin sama seseorang. Ntar gue kasih tau lu bencong. Tapi emang sebenarnya nih kita tuh nggak bener-bener milih 16 doang. Iya. Kita ngehubungin 4 orang lain untuk standby. Oh Gitu guys. Tapi siapa cepat dia dapat, siapa yang lebih swab duluan lebih cepat dia akan datang gitu. Iya. Kayak gue cong pas dulu di pageant say, gue kan yang terakhir say. Langsung di calling buat Iya. Oke. Ya itu emang namanya rezeki orang. Maksudnya udah jalannya Tuhan seperti itu. Itulah. Jadi makanya buat teman-teman mungkin the next time kalau puji Tuhan ada show-show seperti ini lagi, ajang-ajang seperti entah all the reality show, bukan hanya di top model aja, mungkin harus lebih gercep, ya kan? Iya. Dan Gitu. kalau daftar juga pakai bener-bener yang menarik gitu fotonya. Karena banyak banget ya Kak kemarin yang daftar di webnya itu kayak ngasal, cuma foto yang modelnya tuh foto ala-ala pageant banyaknya, bukan foto bukan komkat yang kayak model gitu. Iya, itu harus diketahui sih bahwa komkat model dan komkat pageant tuh amat sangat berbeda. Jadi itu juga harus lebih lebih dipelajari lagi gitu. Tapi kalau dari awal nih ya, saya dari 16 orang, lu paling suka siapa? Maksudnya lu flashback nih pas awal-awal tuh kayak gue jagoin dia nih gitu. Dulu tuh Ilen sama Grace. Ilmi sama Grace. Ilen sama Ilen. Grace. Oh, Ilen sama Grace. Ilen Grace Ranti sebenarnya. Ranti tuh dulu banyak banget yang underestimate dia. Bahkan dari tim-tim kita, dari tim-timnya tuh kayak kayaknya dia nggak bakal masuk ke 16 gitu. Tapi gue kayak entah kenapa ini tuh berpotensi gitu. Tapi ternyata Grace itu menurut gue nggak fighter. Iya, mungkin karena baru ya. Dia tuh butuh pengalaman lebih banyak lagi. Iya. She is not a bad model. She just need more jam terbang lah Iya. gitu. Oh, Maksudnya oke. gue juga juga butuh bertahun-tahun. Gue tuh baru modeling kayak mungkin dibilang kakak tuh umur 25 ya say. Sedangkan Grace masih umur berapa sih Nek? Gitu loh. Ya udah deh seperti itu. Nanti kita lanjut lagi ya guys. Ya kan seru kan bincang-bincang sama ibu-ibu kos di sini, makeup artisnya di sini seru kan. Jadi lebih mengenal lagi orangnya lebih dalam seperti apa. Ya kan? Si Ranti juga ketawa. Aduh, bener-bener paling gak bisa konten-konten gini ya. Nggak bisa jam enggak karena ada kamera. Kalau mereka sendiri pasti bisa. Iya, Jam. kalau cuma face-to-face berdua aja mungkin sumpah dapet. Iya, karena ini banyak orang gak keluar jam. Ada apa nih neng? Mohon maaf kan sesi curhat. Orang habis berkucur air mata. Ada apa nih neng? Ada gue tadi bilangin datang seteng. Gimana tadi sesi curhatnya? Ada apa nih Neng? Enggak, soalnya kan pas si Mas Aji datang itu pas berdua sudah datang, si Mas Aji masih ngomong sama mereka. Udah itu udah selesai sebenarnya. Udah selesai banget kan? Enggak ada. Udah kita kecil banget gitu kan sebelahnya begini. Kayak Mister Tukul. Siapa tahu gue bisa jadi co-hostnya Mister Tukul kan udah. Siapa tahu dengan melihat ini kayak Pet tuh ada
potensi menjadi asistennya gue mah nggak apa-apa sih asisten, nanti duit mereka banyak. Kamera standby ya. Hah? Kekes ya nek. Please, mati serem. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment down below. Jangan lupa untuk turn on notification juga. Dan jangan emosi. Ingat, jika ada perlakuan dan kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin.